Saya Maulana Hasan, NIM 18722 Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE, NIDAN 0425089301. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ujian tengah semester. teori-teori perkembangan peserta didik Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Materi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian, yang kedua teori-teori perkembangan, yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, teori pengertian perkembangan. Berhubungan beberapa aspek di dalamnya diberikan penonjolan tertentu, maka timbullah berbagai pandangan teori mengenai psikologi perkembangan. Suatu teori akan memperoleh arti penting yang bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, meramalkan gejala yang ada. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan yang harus menyebutkan, mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Berdasarkan data di atas, ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya bila tidak bukan suatu teori. Yang kedua, teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori psikodinamik. Teori ini merupakan teori yang berupaya menjelaskan hakikat perkembangan dan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teorinya adalah motivasi, emosi, aspek-aspek internal lainnya. Pada teoritis, percaya bahwa perkembangan merupakan suatu proses aktif dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan atau impuls-impuls individu yang dibawa sejak lahir serta pengalaman sosial dan emosional mereka. Perkembangan seorang anak terjadi melalui serangkaian tahap, yang setiap tahapnya anak mengalami konflik-konflik internal yang harus diselesaikan sebelum memasuki tahap berikutnya. Teori ini banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Yang pertama atau A, teori psikanalisis Freud. Teori ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai satu aspek kepribadian. Yang pertama ada ID, merupakan struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir. ID ini merupakan subserver atau gudang energi psikis yang menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur yang lain. Contoh, orang yang lapar pasti akan membayangkan makanan, tetapi tidak akan menjadi kenyang jika hanya membayangkannya saja. Yang kedua ada ego, merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang bekerja atas dasar kenyataan pada dunia luar atau realitas yang ada di luar dirinya. Ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, mengendalikan kepribadian. Contohnya, ketika seorang merasa lapar, dorongan dari ego, maka ego akan memuaskan angan-angan tersebut dengan mencari makanan yang benar-benar nyata. Yang ketiga ada superego, merupakan dasar modal dari hati nurani. Superego memegang kendali atau filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu baik buruk, benar salah, dan tidak boleh. Yang B, teori Erikson. Menurut teori Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Psikososial berarti tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang serta satu secara fisik dan psikologis. Di sini ada yang pertama ada tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan, terus versus merupakan tahap yang terjadi selama bertahun-tahun. Contohnya, dalam tahap ini adalah hubungan antara ibu dan bayi. Ketika ibu memberi makan, memeluknya, mengajak berbicara, maka bayi akan merasa bahwa dirinya diterima di lingkungannya. Yang kedua ada tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu. Autonomi versus shame and doubt, yaitu tahap kedua perkembangan psikologis yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Contohnya, anak mulai berlatih untuk pergi ke toilet. Yang ketiga, tahap inisiatif dengan rasa bersalah. Terjadi pada masa prasekolah, yaitu umur 3-5 tahun. Anak-anak perlu memulai menunjukkan kendali dan kekuasaan atas lingkungannya. Contohnya, anak-anak mulai mengeksplor diri mereka. Yang keempat, tahap kerajinan dan rasa rendah diri. Terjadi kira-kira pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah. Yang selanjutnya ada tahap identitas dan kekacauan identitas. Terjadi pada masa remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Pada masa ini anak-anak dihadapkan pada masa pencarian jati diri. Yang keenam ada tahap keintiman atau isolasi. Terjadi pada masa dewasa yaitu
19 sampai 40 tahun. Tugas individu pada masa ini yaitu membentuk realisasi atau relasi intim dengan orang lain. Keberhasilan memunculkan hubungan yang kuat, sedangkan kegagalan menghasilkan kesepian. Contohnya mulai menjalin hubungan dekat dan cinta dengan orang lain. Yang ketujuh, tahap generalitas dan stagnasi terjadi pada masa pertengahan dewasa, yaitu umur 40 sampai 65 tahun. Ciri utama tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, dalam hal ini keturunan, ide, dan sebagainya. Yang kedelapan, tahap integritas dan keputusasaan terjadi pada masa dewasa akhir, yaitu 65 sampai meninggal. Orang dewasa akhir perlu melihat ke belakang dan mengevaluasi yang telah dilakukan dalam kehidupan mereka selama ini. Keberhasilan menghasilkan perasaan arif, sedangkan kegagalan menghasilkan penyesalan dan keputusasaan. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Teori ini didominasi oleh Piaget. Yang pertama, teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak memiliki peran aktif dalam perkembangan mereka sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini ada 4. Yang pertama ada tahap sensorimotor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap rasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun sampai dewasa. Yang ketiga, teori perkembangan behavioris dan belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa kunci untuk memahami perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan respon individu terhadap stimulus lingkungan. Artinya bahwa perilaku merupakan respon yang dipelajari terhadap penguatan yang diberikan oleh lingkungan. Yang keempat, teori perkembangan kontekstual. Dalam psikologi, istilah konteks digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi suatu proses atau mental, kemudian berpengaruh makna atau signifikanisme. Teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang terburuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis di mana kejadian tersebut terjadi. Beberapa teori yang berpengaruh terhadap dalam teori kontekstual. Yang pertama, teori etologis menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait evolusi dan ditandai oleh periode-periode kritis. Yang kedua, teori ekologis. Teori ini memberikan tekanan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sistem lingkungan. Yang kelima, teori perkembangan kontekstual sosial. Teori ini merupakan teori yang menekankan pengaruh lingkungan, sosial, dan budaya pada perkembangan. Yang keenam, model-model tangsional perkembangan. Teori ini menjelaskan hasil-hasil positif dan negatif bagi anak-anak dan khususnya pembentukan perilaku yang tidak biasa. Pendekatan ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1970-an. Salah satu teoris ini yang paling utama yaitu Samprov pada tahun 1991, Samprov dan Calder pada tahun 1975. 7. Teori perkembangan humanistis. Teori ini muncul pada tahun 1950-an. Memiliki ciri-ciri yang pertama, memusatkan perhatian pada person yang mengalami dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia. Yang ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari. Yang keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai-nilai pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Yang kedelapan, teori perkembangan empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon. Pada Inggris, tahun 1561 sampai 1626, dan John Locke, Inggris, tahun 1632 sampai 1704. Teori ini berpandangan pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Yang kesembilan, teori perkembangan nativisme. Teori ini adalah Schopenhauer, Jerman, 1788 sampai 1860. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang dialami kodrat dan berpengaruh pembawaan ini akan menentukan wujud kepribadian seseorang. Yang ke-10, teori perkembangan konvergensi. Tokoh teori ini adalah Williamson, dibantu oleh istrinya yaitu Williamson, mengemukakan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor dan tidak bisa dipisahkan, yaitu faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Yang 11, teori rekapitulasi, berarti ulangan. Dimaksud dari sini adalah perkembangan jiwa anak merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. Menurut teori ini, manusia mengalami tingkatan masa. Yang pertama, masa berburu, yaitu kurang lebih 8 tahun. Yang kedua, masa pengembala, kurang lebih 8-10 tahun.
Yang ketiga masa bertani kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Yang keempat masa berdagang yaitu 12 sampai 14 tahun. Yang kelima masa industri 14 tahun ke atas. Tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Max German pada tahun 1834 sampai 1919, diikuti oleh Stanley Hall Amerika Serikat pada tahun 1846 sampai 1926. Pernyataan yang terkenal teori ini adalah Origins Recombination Phylogenesis, perkembangan satu jenis makhluk adalah mengulang perkembangan seluruhnya. Ke-12, teori kemungkinan berkembang. Teori ini dipengaruhi oleh Dr. M.Z. Leibniz, ilmuwan dari Belanda. Teori ini berdasarkan pada alasan yang pertama, anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, ketika dilahirkan anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif, menerima dan aktif eksplorasi. Yang ke-13, teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektik dengan lingkungan. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Kesimpulan, teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif dan berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan, mendefinisikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Teori-teori mengenai perkembangan banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ada teori perkembangan psikodinamika, yang kedua ada teori perkembangan kognitif, yang ketiga ada teori perkembangan behaviorisme dan belajar sosial, yang keempat ada teori perkembangan kontekstual, yang kelima teori perkembangan konstruktivis sosial, yang keenam model-model tangsional perkembangan, yang ketujuh teori perkembangan humanistik, yang kedelapan teori perkembangan empirisme, yang ke-10 teori perkembangan nativisme, yang 10 teori perkembangan konvergensi, yang 11 teori perkembangan rekapitulasi, yang ke-12 teori perkembangan kemungkinan berkembang, yang ke-13 teori perkembangan interaksionisme. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini mengenai teori-teori perkembangan bisa bermanfaat untuk kita bersama-sama, terutama dalam pendidikan ekonomi dengan mata kuliah yang kita tempuh, yaitu perkembangan peserta didik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.